FOMO atau Fear of Missing Out adalah masalah kesehatan mental berupa kecemasan akan ketertinggalan standar kehidupan yang mereka tonton, baik itu berupa tren-tren yang ada di media sosial. Mereka bersikeras memaksakan diri untuk bisa mencapai hal itu, hingga ketika mereka tidak mampu untuk mencapai hal itu, timbullah masalah kesehatan mental, baik dari ringan hingga masalah kesehatan mental yang lebih serius. Wes, ku pakai juga lah bedak yang viral itulah. Memang mantap kali bedaknya nih ya. Si Clara bilang, kok makainya udah kayak setan peyang. Allah bilang aja dia iri sama aku. Aku makainya aja udah seperti Uni Bakwan. Uni Korea ya kali Uni Bakwan. Uni Korea, cici Cina. Pokoknya itu cantik banget, cocok banget sama aku. Harganya murah, worth it. Nggak mempan itu Merkuri sama aku, nggak peduli, pokoknya aku aman-aman aja kok pakai ini. Cantik lagi. Nanti kalau mau keluar aku bisa pakai bedak ini, apa nggak pangling orang-orang yang awal ya kan, apa nggak melirik nanti cowok-cowok itu dan diajaknya lah aku nikah, apalagi cowok-cowok yang kaya itu. Aduh, nasib. Siapa yang mencet ini ya? Ajak nanti di kafe yang viral itu jam 10. Nggak boleh dilewatin ini. Aku harus pergi ke situ. Nggak boleh jadi nih. Nggak jadi. Oke, siap gas. Nanti jemput aku ya. Apa yang kurang? Duit. Udah tinggal segini pula lagi duit awak. Habis pula tadi bayar bedak ini. Gimana lah caranya ya? Kan ada ATM berjalan. Pinjam. Kita pinjam sama si Miranda, gampang. Masalah duit pinjam aja dulu. Halo beb. Jangan dulu marah, sabarlah. 1 minggu lagi ya, please tolong. Iya nih, aku sebenarnya mau minjem lagi. Butuh banget duitnya, please. Kalau kasih aku pinjam doang. Syaratnya berbunga 50%. Nggak apa-apa, gas. Kirim ya ke nomor rekeningku yang biasa. 1 juta. Makasih, Beb. Masalah duit sudah aman. Masalah cantik juga sudah aman. Memang lagi suasana hatiku tuh lagi senang kali lah pokoknya hari ini. Nanti di cafe itu aku bisa foto-foto, bisa buat video, terus nanti aku upload di TikTok, di Instagram. Pokoknya orang-orang itu akan melihat aku tuh makin lah ya kan, makin cantik seperti orang-orang kaya gitu. Ya walaupun kenyataannya aku tuh miskin. Kenyataannya aku juga kalau mau makan pun juga susah. Yang penting orang-orang nengok aku tuh ya nggak seperti itu. Aku pengen orang-orang itu nengok aku tuh ya orang-orang jadi orang kayak orang-orang kaya gitu ya kan. Nggak peduli mau bilang aku. FOMO diibaratkan kita menyiksa diri kita sendiri dan kita sadar bahwa hal tersebut menyiksa kita, tapi kita tetap memilih untuk melakukan hal tersebut. Kita selalu ingin punya apa yang orang lain punya, bahkan walaupun hal tersebut atau barang tersebut belum tentu penting untuk kita, belum tentu kita butuhkan, dan belum tentu juga kita mampu untuk membeli barang tersebut atau hal tersebut. Namun, hanya demi sebuah pengakuan dan sebuah likes, kita terus memaksakan diri untuk memiliki hal tersebut, sehingga membuat diri kita menjadi pusing sendiri. Kita sering kebablasan, ada yang terlalu ikut-ikutan dan juga ada yang jadi malas ngapa-ngapain. Padahal hidup ini soal keseimbangan. Nah, sama juga seperti di media sosial, gak semua tren harus kita ikuti, tetapi bukan berarti juga kita antisosial. Nah, kita harus tahu mana yang layak diperjuangkan dan juga mana yang hanya dapat kita lihat saja lalu kita lewati. Yang palsu itu cepat banget bikin capek pura-pura bahagia, pura-pura punya semuanya, padahal dalam hati lagi ngerasa kosong banget. Ada banyak orang di luar sana yang rela maksain gaya hidup cuma supaya kelihatan keren di media sosial. Misalnya
beli barang mahal pakai cicilan, jalan-jalan cuma biar bisa update story. Padahal hati dan dompetnya sama-sama nggak tenang tuh. Kita sering lupa, yang kita butuhin tuh bukan sekedar dilihat orang, tetapi dirasain oleh diri sendiri. Hidup jujur dan otentik itu bukan kelemahan. Justru di situ letak kekuatannya. Karena yang tenang itu lebih kuat dari cuma yang pengen viral. Udah cukup deh hidup buat ngejar validasi. Nggak semua tren harus diikutin, dan nggak semua hal harus kita pamerin. Nggak punya semuanya itu bukan gagal, itu hal yang waras. Yuk kita gesek mindset dari FOMO ke JOMO, atau fear of missing out ke joy of missing out. Bukan takut ketinggalan, tetapi justru nikmatin yang kita pilih untuk ditinggalkan. Miris sekali, banyaknya masyarakat kita, khususnya generasi muda, tenggelam pada sisi gelap budaya FOMO. Takut, cemas, khawatir, tertinggal pada tren-tren yang disajikan dari media sosial. Mereka berprinsip bahwa mereka itu tidak boleh ketinggalan, mereka harus mengikuti tren itu agar mereka populer, mencari validasi. Padahal, tren-tren tersebut tidaklah memiliki esensi dalam pengembangan potensi diri. Malah, tren-tren ini menciptakan pemicunya dekadensi moral. Pemicunya adalah kerusakan diri. Kerusakan secara fisik, secara mental. Banyak ya, orang-orang yang tenggelam pada budaya negatif FOMO ini, mereka cemas hingga mengalami masalah kesehatan mental karena memaksakan diri untuk mencapai tren itu, padahal mereka tidak sanggup, tidak mampu. Tidak perlu tren-tren yang tidak jelas, yang tidak memiliki bobot untuk potensi diri, hiraukan saja. Fokuslah bagaimana kita dapat meningkatkan sumber daya manusia kita lebih berkualitas, agar negeri ini yang dicap masih berisi orang-orang yang memiliki kualitas pendidikan yang, maaf kata, buruk. Segeralah kita untuk mendorong, membangkitkan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Mulailah kita berpikir kritis bahwa bagaimana kita memilah informasi yang disajikan di media sosial, mengevaluasi informasi tersebut, dan ketika kita mendapatkan informasi ini dapat bermanfaat menjadi pembelajaran untuk kita, menjadi arah tujuan hidup yang baik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Dampak signifikan dari dampak negatif budaya FOMO ini dapat kita lihat khususnya pada kualitas pendidikan masih ditemukan pada siswa SMP bahkan SMA pun belum bisa membaca, berhitung, menulis, bahkan ya secara komprehensifnya pembelajaran dasar pun mereka tidak tahu, tidak paham. Sangat miris sekali. Karena mereka lebih berfokus, lebih tergila-gila dengan tren-tren yang ada. Tren-tren seperti joget TikTok, seperti barang-barang yang branded, yang mereka harus beli, paksa beli, HP-HP iPhone, ataupun barang-barang mewah yang harus mereka beli agar mereka bisa mencari validasi melalui mereka lakukan dengan cara memamerkannya di media sosial. Ataupun banyak tindakan lainnya yang masuk pada lingkup dari pengaruh negatif budaya FOMO yang mereka lakukan. Dari video ini adalah bentuk literasi digital yang diharapkan dapat ditonton. Dan segeralah menyadari setelah menonton video ini bahwa pengaruh negatif budaya FOMO ini dapat juga merusak demokrasi Indonesia. Bagaimana cara kita berdemokrasi ketika kita memiliki bekal potensi menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, berketerampilan, bertanggung jawab, dan terutama adalah warga negara yang jujur? Kita tidak bisa menampilkan itu. Malah kita mendorong negeri ini menjadi chaos, kacau. Melalui literasi digital, diharapkan setiap orang yang memiliki akal sehat mulailah berpikir kritis bahwa sajian dari media-media sosial yang ada, pemanfaatan digital yang lebih baik, dipaculah untuk pengembangan diri, dipaculah untuk hal-hal yang lebih bermanfaat pada pembangunan berkelanjutan. Bagaimana cara kita memenuhi tujuan daripada SDGs? Maka dari itu, saya, Tawarika Pandiangan bersama rekan saya, mengajak saudara dan saudari sekalian selaku warga negara Indonesia untuk saat ini, sekarang ini, segeralah mulai membangun kesadaran bahwa tren-tren yang ada di media sosial yang tidak memiliki nilai dalam pengembangan potensi diri, hanya sebuah mencari popularitas, tidak adanya sebuah penggalian, pengasahan, sebuah motivasi yang membuat kita menjadi lebih baik, tetapi malah menjatuhkan nilai-nilai agama, moral, tinggalkan, lepas
mulailah fokus untuk menggunakan berbagai digital dalam hal pengembangan diri. Bagaimana kita memanfaatkan digital dalam hal ekonomi? Seharusnya kita bisa mengendalikan digital itu. Bagaimana caranya digital ini dapat kita manfaatkan untuk pembangunan pendidikan? Seharusnya bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya digital kita ini bisa membangkitkan moralitas warga negara? Seharusnya bisa kita manfaatkan. Dari video ini adalah sebuah literasi digital yang harus dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Mohon maaf apabila dari perkataan saya yang kurang bahkan tidak berkenan. Saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Shut up!